Uswatun Badiah. Saya kelas B2 dengan NIM 211F10148, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian anak tunalaras, klasifikasi, karakteristik, dan layanan pendidikan untuk anak tunalaras. Untuk memenuhi tugas mata kuliah disabilitas, pendidikan disabilitas tunalaras yang diampu oleh Bunda Sugihartati, SPD MPD. Berikut penjelasannya. Anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial atau tunasosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku, sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah antara umur 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Tunalaras atau tunasosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emotional disturbances, behavior disorders, emotionally handicapped, atau maladjusted children. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Anak tunalaras merupakan anak dengan hambatan, gangguan, atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dengan dan beradaptasi dengan baik, sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak tunalaras atau anak tunasosial adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Selain itu juga anak tunalaras mempunyai kebiasaan melanggar nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Berikut definisi dan pengertian kelainan perilaku sosial atau tunasosial, sering dikenal dengan istilah tunalaras, dari beberapa sumber buku dan referensi. Menurut Effendi tahun 2006, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Delpy tahun 2006,
laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras tersebut disebut juga dengan istilah medis emosionali, handicapped atau behavioral disorder. Yang ketiga yaitu menurut Somantri tahun 2007, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Yang keempat yaitu menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2007, tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan menyesuaikan diri walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Yang kelima yaitu menurut Kosasih tahun 2012, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Yang terakhir yaitu menurut Pratiwi dan Murtiningsih tahun 2013, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Berikutnya yaitu klasifikasi anak tunalaras. Menurut Sunardi tahun 1995, anak tunalaras atau tunasosial dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi psikiatris. Berdasarkan tingkatan ringan, sedang ataupun berat, tunalaras dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu tingkat berat, meliputi 1. Psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku norma dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua yaitu skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga yaitu autism, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan, biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Yang kedua yaitu klasifikasi behavioristik,
Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh dan ramai. Yang kedua yaitu socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara berkelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga yaitu anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Yang keempat yaitu immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali menunjukkan perilaku memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua yaitu children arrested at a primitive level or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan, arah, sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari
orang tua yang berakibat pada perilaku anak kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang ketiga yaitu children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan egois. Yang kedua yaitu gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi juga terdiri dari yang pertama, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak unsocialized. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Yang kedua yaitu children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran dari diri, serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras atau obat-obatan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan, tahun 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar di sekolah. Konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki intelijensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan intelijensi rendah ini di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik.
Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Tergantung terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangannya. Yang keempat yaitu perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Nah, teman-teman, ada murid saya mengalami disabilitas tunalaras, dan dia dan anak itu juga memiliki emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, sehingga dia sering teriak-teriak, marah, tidak mau dinasehati. Jika dilarang dia mukul dan tidak terima dengan nasihat yang orang lain berikan kepada si anak tadi. Tetapi kalau dilihat dari keluarganya, dia itu sepertinya diterima baik oleh ayah dan ibunya, tetapi ya mungkin karena gangguan emosionalnya tadi, jadi anak itu sering teriak-teriak emosi, mengganggu temannya yang sedang belajar, dan tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya.
mereka mungkin menganggap dirinya tidak berguna orang lain. Nah, mungkin mereka itu seperti anak yang saya hadapi itu mungkin tidak sama seperti yang lain. Jika dinasihati menerima, tetapi dia tidak menerima. Tetapi ada satu kecerdasan yang dimiliki anak tersebut, yaitu dia pandai sekali untuk membersihkan ruangan, menyapu, dan pokoknya bersih-bersih lah ya. Jadi dia suka sekali dengan kegiatan bersih-bersih, menyapu, dan kegiatan yang menggerakkan badan. Dia tidak suka dengan pelajaran akademik atau belajar tentang membaca, menulis, mengikuti kata-kata, berhitung. Dia tidak suka. Mungkin berikut ada ciri-ciri tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah. Nah, anak tersebut memiliki termasuk dalam ciri-ciri tersebut ya teman-teman. Sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sosial Dasar tahun 2021, berikut beberapa ciri tunalaras. Yang pertama yaitu kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, memiliki perasaan rendah diri, suka mengisolasi diri, suka menyendiri ya, sering berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain. Kemudian yaitu identifikasi anak tunalaras. Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu yang pertama tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Yang kedua yaitu Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Yang ketiga yaitu tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang keempat yaitu Dispersed Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya.
Mungkin untuk materi UTS hanya sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.